sampai juga di wisata alam Kuala Parit untuk camping, hanya semalam sih sebenarnya. Dan lihat cuacanya, ih, ampun cantik kan tuh. Cuman agak susah kalau mau ke kamar mandi. Karena di sini tidak ada cas HP, jadi kebetulan saya mau merekam cepat ya. Ini kalian bisa lihat Kuala Blutan di Pulau 3, Kabupaten Aceh Tamiang. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kuala Blutan dan ini kita sedang bertanya kepada aktivis pecinta alam. Di sini ada Iksan selaku UKM PA Jempa ya, ketua ya. Dan ini juga ada aktivis pecinta alam yang senior ya, bisa dibilang Heri Fahrizal. Jadi Bang Heri dulu ya kita tanya ya. Gimana Bang? Ini kan perdana ya, untuk perdana kalian melihat ini ya. Oh, ini yang kedua ya. Gimana pendapatnya? Apa tujuannya dengan ini? Kalau tempatnya bagus, jadi menarik. Konsep alam yang diciptakan sama alam itu sendiri juga masih alami. Jadi kita ya nggak bosan-bosan lah kalau kemari, nggak bosan-bosan. Juga bisa jadi alternatif bagi kawan-kawan yang lain untuk pecinta alam, khususnya pegiat lingkungan, untuk mengambil momen main kemari juga kedepannya lebih digalakan lah. Jadi ya, kalau dari Iksan sendiri ada planning nggak ke depannya mau kemana lagi gitu, mau explore alam yang mana lagi? Untuk daerah Kuala Blutan sendiri, selain dari objek wisata yang ada di sekitar sini, termasuk di sini juga ada pegunungan yang belum terlalu terekspos di luar gitu kan. Di sini ada Gunung Segama namanya. Gunung apa? Segama. Segama. Di belakang punggungan gunung ini lah. Oh ya. Jadi ini bisa dijadikan wisata minat khusus sebenarnya kalau memang untuk Aceh Tamiang sendiri, karena kan di Aceh Tamiang untuk kayak objek-objek wisata lain kan banyak kayak sejenis seperti ini, tapi kalau untuk yang wisata jungle trekkingnya kurang. Jadi Gunungan Segama ini bisa jadi salah satu alternatif lain kalau memang gunung-gunung lain yang jauh. Jadi dari yang kalian pernah pergi ya, beberapa objek wisata dan mungkin yang akan kalian datangi selanjutnya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau masukan kepada pemerintah apa kira-kira? Kalau saya Ya. sendiri mungkin biar di sini ramai pengunjung, itu akses untuk kembali permudah. Jadi jalannya ini kan udah bagus, ya, mungkin di aspal aja nanti. Terus dikasih kayak beberapa fasilitas, bisa kayak tempat ruang ganti pakaian. Karena kan ini kan rata-rata orang kemari kan untuk main air lah istilahnya kan, mandi juga. Jadi untuk fasilitas ruang ganti pakaian itu saya kira cukup inilah dibutuhkan untuk di sini. Jadi ini ke depan dalam waktu dekat, kira-kira ada planning kemana? Untuk waktu dekat mungkin untuk daerah sini sendiri. Daerah sini sendiri mungkin kami coba untuk mengeksplor aja lagi ke dalam, mungkin mana tahu ada tempat spot-spot yang bisa dipublish ke luar. Siapa tahu bisa dijadikan ini juga objek wisata untuk daerah sini. Terakhir Bang, harapannya? harapan kami selaku pegiat lingkungan ya berharap besar sama Pemda Tamiang khususnya untuk lebih peduli lah sama kondisi alam kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi, gitu kan. Nah, berharap besar bakal bertumbuh kembangnya minat adik-adik kita yang lainnya juga. Nah, itu jadi alasan biar terus kita ada penerus, ada regenerasi, enggak kita yang tua tetap terus kita yang turun. Ini terus berlanjut untuk ke depannya. Paling mengganteng itu. Terima kasih.
Demikian pemirsa dari pertanggapan dari Masa Pecinta Alam sendiri. Yang jelas jika ada yang ingin kemari aman ya, situasinya semuanya aman, airnya jernih dan tidak ada kendala ya. Paling akses jalan aja yang harus benar-benar dibenahi sehingga bisa lebih ramai lagi yang mengunjungi kemari. Dari Bapak sendiri Pak, dengan apa namanya itu kan niat dari camat ya Pak ya, dari kecamatan sendiri ya Pak ya. Itu gimana Pak? Kalau saya memang sangat bersyukur dengan apa Pak Camat itu kan, karena saya sendiri berharap kalau ini lebih maju, lebih banyak asetnya lagi untuk kedepannya dari wisata ini kan gitu. Berarti BUMG itu sendiri kalau menurut Bapak kan pendapatan asli desa sendiri paling bisa didongkrak dengan wisata ini. Iya ya, bisa untuk wisata sendiri. Apa potensi lain Pak selain wisata? Potensi lain selain wisata, pertanian perkebunan. Kearifan lokal di sini ada tari apa? Ya, tari sini Taman Nama Dinas. Aman Dines. Itu anak-anak SMA yang kita kaderkan. Dan mau coba kita nanti buat untuk apanya? Bordir batik Karawang Gayo. Oh di sini kan banyak. Ya, dia orang Gayo. Makanya ini kan TMMD udah buka nih. TMMD jalan ke Deluas. Ini langsung Makanya tadi kalau sempat dapat tadi saya jumpa dari Madandin. Karena ada rame tadi udah posisinya dari Jangkapani mau kemari. Tapi nggak tahu. Ini mau dibuka jalan ke Gayo langsung. Lulus ya. Jumpa kerabat beliau lah. Karena kita pun tapal batas sama Galuas udah aman, udah setuju. Jadi yang Galuas tuh tapal batas udah oke. Di daerah mana tuh Pak? Bukit apa namanya itu? Bukan 3 kilo. Ya, 3 kilo langsung ke entry. Mungkin langsung ke beli tiket. Ke ini pintu arah angin apa? Pintu angin. Pintu angin. Itu batasnya. Ya. Kalau ini baru dibuka jaraknya sekitar 15 kilo, tapi udah dibuka 2 kilo setengah. Nah, jadi kita harapkan nanti TMMD terus lanjut karena di Kabupaten Galuas itu udah selesai mereka. Tentara Manunggal membangun desa. Dulu abri masuk desa lah. Nah, sekarang tentara Manunggal membangun desa. Oh iya, Mas berarti dibuka jalan itu dibantu program TMI gitu Pak. Ya, Jadi pemerintah Pak. itu udah pemerintah menyediakan dananya, dibuka TNI. Oh. Nah, yang merintis awal. Karena kan kalau bicara hutan, dia lebih paham di TNI ini. Apa hambatannya Pak? Sampai sekarang belum ada. Paling hambatannya di izin karena ini bisa posisinya di hutan produksi dan itu butuh izin dari dari kehutanan. Tapi insya Allah ada keluar. Posisi di hutan. Pemirsa, ini adalah hari kedua kita refreshing ya di Kuala Blutan. Dan di sini ada anak-anak mahasiswa pecinta alam. Di hari kedua ini di situ bisa kita lihat mereka sedang memasak. Di sini juga ada yang sedang santai. Ini anak-anak mahasiswa pecinta alam semuanya. Dan di sini ada Direktur Eksekutif Gajah Putih yang memiliki inisiatif memilih Kuala Blutan. Ini apa tujuannya, Kang? Harapannya dengan kegiatan ini? Tujuannya mungkin ini salah satu lokasi wisata, destinasi wisata yang belum ramai dikunjungi kan, atau bahkan terabaikan. Justru kita lihat di sini punya potensi yang besar sebagai objek wisata yang lebih indah, lebih asri untuk dikunjungi. Jadi harapan kita mudah-mudahan sesering mungkin masyarakat bisa hadir di sini. Dan untuk mendorong percepatan pengembangan destinasi wisata oleh pemerintah agar memberikan dampak positif ya terhadap lingkungan sekitar, bisa dijadikan sebagai salah satu sumber PAD
khususnya buah Jatamiang, dan memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat yang ada yang hidup di sekitar wilayah wisata ini. Yang selama ini notabene mereka hanya sebagai buruh area lepas, pekerja kebun atau penggeres getah. Jadi harapannya ke depan mereka lebih tereksplor keahliannya, bakatnya untuk bisa misalkan berdagang, menghasilkan karya-karya dalam bentuk merchandise, ya kan? Buah-buah tangan lokal sebagai kenang-kenangan daripada pengunjung yang datang kemari. Karena kita sadari kegiatan mereka hari-hari selama ini membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat untuk bisa menghasilkan upah sebagai pekerja kebun. Kedepannya ini bisa berekspansi secara perlahan. Mereka tidak lagi bekerja dengan otot, tapi mereka bisa bekerja secara kreatif dan inovatif. Jadi harapan kita, Pemda juga mendukung dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti gazebo atau shelter yang mungkin bisa dibuat di sini, MCK, musolanya sebagai sarana pendukung, penunjuk arah agar pengunjung tidak tersesat. Karena kita juga kemarin mengalami kejadian itu, sempat beberapa kali muter-muter lah kan. Aksesnya selama ini untuk jalan kemari gimana? Kalau akses sudah cukup baik ya, cukup baik. Dalam konteks belum tersentuh pemerintah, tapi sudah cukup baik. Berarti kita yakini kalau ini nanti tersentuh perhatian pemerintah, mungkin akan lebih baik. Jadi dari beberapa objek wisata mungkin yang pernah Gajah Putih lalui di daerah ini ada berapa? Kalau di sini kita pernah ke Kuala Paret, kita pernah ke Gunung Pandan, kita pernah ke Alun Kering. Terakhir kita tertantang untuk datang kemari ke lokasi baru yang menurut keterangan daripada Datuk di sini dan Camat ini memang masih sepi pada pengunjung. Padahal kita lihat sendiri kan sama-sama bahwa objek yang ada sangat indah. Sangat indah ya. Indah dan asri gitu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa menjadi pelopor pengembangan wisata. Berarti harapannya bisa menjadi pelopor pengembangan wisata ya? Iya, secara sukarela, swadaya dan swadana. Dari mana? Ada beberapa juga seperti contoh di Langsa ini, di tambahan kan, di wilayah Langsa itu hutan lindung kemuning Langsa itu sama sekali tidak pernah diketahui keberadaannya. Bahkan pejabat-pejabatnya sendiri itu asing dan tersesat tuh atau orang sana. Jadi kita coba buat itu ramai, kita hadirkan orang dengan jumlah besar. Hari ini orang alhamdulillah sudah berbondong-bondong untuk datang ke sana menikmati suasana yang sebenarnya cukup asri dan indah buat keluarga. Udah. Oke, demikian komentar dari Direktur Eksekutif Gajah Putih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oh, how we are doing.